Kalau begitu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya terdengar? Terdengar, Waalaikumsalam Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Nah, oke. Sekarang di pertemuan kali ini kita akan membahas terkait tugas praktik yang kedua, yaitu poin-poinnya menentukan target pasar, atribut produk, dan lokasi usaha. Untuk tugas ada beberapa yang sudah mengumpulkan ya. Sebenarnya kita seperti biasa di tuton yang kedua ini untuk membahas review tugas ya, atau mereview tugas yang telah teman-teman kumpulkan. Untuk saat ini yang sudah mengumpul tugas sebanyak 12 orang. Ini maaf belum sempat saya nilai, tapi untuk beberapa sudah saya baca. Tapi untuk garis besarnya akan kita bahas terkait apa sih di tugas praktik 2 ini yang akan kita kerjakan. Untuk slide-nya, halo ya. Untuk slide-nya terlihat? Terlihat, Pak. Terlihat, Pak. Oke. Ya. Beberapa poin penting yang kita bahas. Yang pertama target pasar dan strategi pemasaran. Dalam target pasar ini mencakup terkait segmentasi pasar, strategi target, analisis pesaing, dan syarat segmentasi yang efektif. Yang kedua terkait atribut produk. Atribut produk ini mencakup tingkatan produk, dari atribut produk itu sendiri, dari kemudian perencanaan produk, terus kemudian kualitas jasa, lalu lokasi usaha. Lokasi usahanya sebenarnya suatu core yang sangat penting karena ini mencakup ada faktor primer, faktor sekunder, dan metode penentuan lokasi usaha. Nanti di lokasi usaha ini akan saya tunjukkan contoh video di penentuan lokasi usaha. Untuk saat ini banyak banget jasa penentuan lokasi usaha seperti yang kita tahu. Untuk penentuan lokasi sebuah toko retail, kita sebut saja seperti Alfamart dan Indomaret, itu mereka saat ini bisa masif menguasai pasar itu karena mereka dalam perencanaannya penentuan lokasi usaha mereka pertimbangkan dengan baik. Oke, yang pertama target pasar dan strategi pasaran. Sini kita akan memahami segmentasi pasar. Yang pertama pengertian dan konsep dasar pasar. Yang ya kita tahu sendiri adalah pasar itu tempat terjadinya proses jual beli ya, antara penjual dan pembeli, atau transaksi. Dalam pemasaran ada pemasaran modern, terus ada 3 elemen utama dalam susunan pasar itu, yaitu ada permintaan atau demand, yaitu keinginan seseorang untuk membeli barang. Yang kedua adanya supply, yaitu jumlah barang atau adanya penyedia barang itu. Yang ketiga adalah keseimbangan pasar. Tentunya di situ adalah titik bertemunya antara permintaan dan penawaran, itu antara penjual dan pembeli.
dalam tugas praktik. Yang pertama kan kita diminta untuk menentukan target pasar untuk ide bisnis yang kalian pilih. Kemarin kan sudah kalian sebenarnya baiknya kan dari tugas satu yang telah kalian kerjakan nanti kita kembangkan lagi dengan poin-poin selanjutnya, yaitu pada tugas kedua, yaitu dengan menentukan siapa calon konsumen Anda. Misalnya waktu itu ada yang mencoba bisnis laundry ya, atau bisnis bisnis laundry. Atau yang pertama kita cari dulu siapa calon konsumen Anda. Ya tentunya siapa yang mau mencuci bajunya kan. Yang kedua, apa kebutuhan dan keinginan mereka. Terkait kebutuhan dan keinginan mereka, tentu saja kita upayakan dengan produk yang kita tawarkan, produk atau jasa yang kita tawarkan. Yang ketiga, berapa ukuran dan daya beli di pasar. Kemudian yang keempat, bagaimana perilaku pembelian mereka. Maksud dalam perilaku pembelian mereka ini, maksudnya adalah bagaimana mereka itu memanfaatkan barang yang akan mereka beli. Apakah itu maksud kebutuhan dasar atau kebutuhan dasar atau primer mereka, atau kebutuhan sekunder, bahkan kebutuhan tersier yang sebenarnya mereka untuk membeli barang atau jasa itu tidak menjadikan kewajiban untuk mereka. Lalu tips menentukan target pasar. Pada penentuan target pasar tentunya ada beberapa kriteria. Yang pertama, melakukan kriteria segmentasi berdasarkan geografis, lokasi, dan iklim. Karena geografis ini menentukan barang yang mereka produksi. Semisal dalam contoh kecil, ketika kondisi geografis pegunungan, mereka tentu bakal banyak produksi yang mereka hasilkan adalah seperti palawija atau hasil bumi. Beda lagi dengan geografis di masyarakat pesisir atau kelautan. Mereka pasti hasil dari kebanyakan adalah ikan-ikanan, hasil laut lah. Maka sering kita temukan bahwa ketika sering kita temukan bertemunya antara masyarakat daerah atau lokasi pegunungan dengan lokasi kelautan pesisir, bertemu di suatu wilayah dan mereka melakukan barter barang gitu. Karena mungkin sekarang kita lebih kalau dulu lebih banyak barter barang antara masyarakat pegunungan dan masyarakat pesisir, karena mereka saling membutuhkan atau mereka menghasilkan barang yang berbeda. Kemudian demografis, yaitu mencakup usia, gender, dan pendapatan. Tentu usia, gender, dan pendapatan ini adalah segmentasi yang perlu diperhatikan juga. Psikografis, gaya hidup, dan nilai untuk masyarakat kedaerahan, ke desa, beda tentunya nilai suatu barang yang mereka butuhkan. Yang selanjutnya adalah perilaku, yaitu terkait tingkat penggunaan dan loyalitas. Loyalitas ini adalah loyalitas bagaimana mereka penggunaan barang itu perlu atau tidaknya ya. Karena setiap orang kadang menganggap barang itu perlu dan orang lain menganggap barang itu tidak. Yang saja semakin spesifik target pasar, maka akan semakin efektif strategi pemasaran Anda. Nah, ini perlu nih. Contoh yang melakukan bisnis laundry nih, mereka harus tahu nih, ketika melakukan segmentasi ini, targetnya ke siapa? Misalnya jarang kan mereka menargetkan untuk seorang bapak-bapak. Itu mungkin ada satu sih yang bapak-bapak melakukan laundry, atau contohnya laundry coin ya, yang datang ke lokasi bapak-bapak itu laundry
karena pasti dia lebih spesifik lagi, gendernya adalah seorang ibu-ibu. Lalu selanjutnya adalah tingkat segmentasi pasar. Tentunya ada 4 tingkatan dalam proses segmentasi pasar ya. Yang pertama mass marketing. Mass marketing ini sebenarnya hampir bisa disebut tidak ada segmentasi ya, karena dia cuma hanya satu segmen tunggal gitu. Jadi memperlakukan seluruh pasar itu sama. Mereka tidak mereka tidak membedakan lokasi, tidak membedakan gender segala macam. Mereka berharapnya produk mereka dapat dipakai secara keseluruhan. Lalu yang kedua segmen marketing dengan membagi pasar menjadi kelompok-kelompok konsumen yang besar dan dapat dibedakan. Yang ketiga, niche marketing fokus pada segmen yang lebih kecil dengan kebutuhan spesifik yang tidak terlayani dengan baik. Lalu keempat, individual marketing menyesuaikan produk dan pemasaran untuk setiap individu konsumen. Jadi pada individual marketing itu mereka lebih melihat, oh masyarakat ini butuh apa, mereka produksi hal tersebut. Jadi mereka tidak produksi, kemudian mencari konsumen. Untuk individual marketing mereka mencari konsumen ini butuhnya apa, baru mereka produksi. Dalam perkembangan strategi pemasaran dari mass marketing yang memperlakukan semua konsumen sama, berkembang ke segmen marketing yang mengenali perbedaan kelompok, lalu ke niche marketing, lalu untuk yang lebih spesifik lagi ke individual marketing. Tentu semakin spesifik segmentasi, maka pendekatan pemasaran juga lebih personal kan. Untuk selanjutnya terkait strategi target pasar. Strategi target pasar kita mengenal single segment concentration, yaitu fokus pada satu segmen pasar saja. Dalam keuntungannya mereka lebih mendalam dalam memahami segmen. Tentu hal tersebut dapat beresiko karena kita tergantung dalam satu segmen saja. Ketika segmen tersebut hilang, kita sangat kehilangan konsumen. Lalu yang kedua, selective specialization, yaitu dengan memilih beberapa segmen yang menarik dan berbeda, dengan keuntungannya diversifikasi rasionya itu dapat diperkecil. Karena kita lebih selektif dalam menarik misalnya berbeda. Bisa kita perusahaan itu mampu menghasilkan beberapa produk dengan menggait lebih dari satu segmen tujuan dalam pemasaran produk. Semisal ketika kita memproduksi pakaian khusus wanita, tentu itu cuma satu segmen saja, karena ketika segmen wanita tersebut atau desain yang kita hasilkan itu tidak masuk selera, atau mungkin bahasanya sudah lewat zamannya lah baju yang kita hasilkan, tentu kita akan kehilangan segmen dari keuntungan segmen gender dari wanita. Ketika segmen yang kedua yaitu ada segmen gendernya wanita, laki-laki dan perempuan. Kita menghasilkan dua produk, tentu segmennya kita punya dua cadangan segmen yang berbeda. Dan hal tersebut tentunya membutuhkan ide dan modal yang lebih, karena kita memilih lebih dari satu segmen. Yang ketiga, product specialization, yaitu satu produk untuk beberapa segmen berbeda. Keuntungannya
keahlian produk yang kuat. Hmm, Lalu selanjutnya adalah market specialization, yaitu dengan berbagai produk untuk melayani satu segmen pasar tertentu. Keuntungannya reputasi yang kuat dalam segmen tersebut. Semisal kita lihat pada produk Indofood Group ya, Indo Group ya. Mereka di Indo produk untuk melayani satu segmen dalam hal kebutuhan dasar seperti sabun atau mungkin kayak Supermi dan lain-lainnya. Tentu reputasi mereka kuat dalam segmen tersebut gitu, karena mereka mempunyai berbagai produk, tapi khusus untuk sabun. Dia punya sabun cuci, sabun mandi, sampo. Dia bisa melayani beberapa produk, tapi dalam satu segmen pasar tertentu. Untuk contohnya produk sabun. Nah, keuntungannya dia reputasi kuat. Beli sabun, semua di kamar mandi kita lengkap nih, ada sabun dari produk A, produk B, produk C, tapi aslinya dalam masih satu grup yang besar. Full market coverage. So ini lumayan besar untuk suatu perusahaan yang besar ya. Dia mampu melayani semua segmen pasar dengan semua produk yang ada, hanya untuk cocok pada perusahaan besar dan sumber daya yang besar. Tentu hal ini banyak diterapkan juga di Indonesia. Dia punya satu perusahaan besar, tapi bisa menghasilkan semua tipe produk. Mulai ya contohnya balik lagi ke tadi, dia menghasilkan berbagai macam jenis produk sabun, dan dia juga memproduksi makanan-makanan cepat saji. Lalu pada tugas praktik kan kita diminta untuk memilih salah satu strategi target pasar yang paling sesuai dengan ide bisnis. Kemudian untuk menjelaskan alasan pemilihan strategi bisnis tersebut berdasarkan sumber daya, ukuran, dan karakteristik produk atau jasa Anda. Kita ambil contoh lagi laundry ya. Ide bisnis yang kalian buat dalam bisnis laundry, strategi apa nih yang bisa diterapkan dari 5 strategi pasar? Tentu ya kalau laundry kan sudah spesifik sih. Dia lebih ke single segment concentration gitu. Hanya satu segmen pasar saja, itu untuk orang yang mau nyuci baju gitu. Apalagi laundry yang bisa ditawarkan dari produk laundry itu. Mungkin untuk saat ini kayak belum ada yang bisa segmen yang bisa diterapkan dalam bisnis laundry lebih dari single segmen ya. Lalu selanjutnya adalah ansiasi dan diferensiasi marketing. Andiferensiasi pada pemasaran massal, yaitu memperlakukan seluruh pasar sebagai satu segmen tunggal dengan satu bauran pemasaran. Keuntungannya biaya produksi lebih rendah, biaya pemasaran lebih rendah, proses lebih sederhana, kerugian kurang responsif terhadap kebutuhan spesifik, tentang terhadap pesaing yang lebih fokus. Nah, misalnya nih kayak tadi yang PT Indofood lah, misalnya PT Indofood itu dia tidak menghasilkan satu jenis produk saja atau produk tunggal atau fokus terhadap kebutuhan spesifik saja. Dia semua jenis mereka produksi. Tentu ketika mereka tidak menuruti atau tidak mengikuti kemauan konsumen,
dia berharapnya konsumen mengikuti ritme perusahaan atau ritme produksi mereka. Tentu hal itu akan biaya produksi mereka lebih rendah karena mereka tidak perlu melakukan riset, tidak melakukan uji coba. Oke, selamat datang ya yang baru gabung. Dan prosesnya juga lebih sederhana. Jadi mereka cukup fokus menambah produksi mereka tanpa harus melakukan riset yang panjang untuk apa sih, karena mereka ketika suatu perusahaan yang fokus di satu fokus kemauan masyarakat, maka mereka akan lebih banyak melakukan atau spend money untuk. Lalu selanjutnya adalah diferensiasi, melakukan pembedaan. Pada pemasaran terdiferensiasi yaitu menargetkan beberapa segmen pasar dan merancang bauran pemasaran terpisah untuk masing-masing segmen. Keuntungannya tentunya penjualan dan pangsa pasar lebih tinggi karena mereka lebih spesifik terhadap kebutuhan konsumen. Loyalitas konsumen lebih kuat. Ketika konsumen kebutuhan mereka atau barang yang ingin mereka punya atau mereka beli itu sesuai, pasti mereka akan loyalitas dengan barang tersebut. Misal kita membeli sampo, misalnya sampo, terus kita spesifik lagi anti dandruff, yang kita lihat-lihat di iklan ya, anti dandruff. Tentu ketika cocok untuk kebutuhan kita, kondisi kulit kepala kita misalnya, tentu kita akan loyal dengan barang yang kita beli itu dong. Ketika efeknya untuk mempertahankan penampilan kita lebih prima dan kebutuhan kita terpenuhi juga dari produk yang kita beli, maka kita akan maka konsumen secara tanpa sadar akan membangun loyalitas dari produk yang kita tawarkan. Lalu membangun reputasi di setiap segmen. Tentu dengan setiap segmen yang dapat kita penuhi, di mata konsumen tentu reputasi yang kita bangun akan lebih bagus. Kerugiannya biaya produksi dan pemasaran lebih tinggi. Nah, proses lebih kompleks. Tentu pada kerugian ini biaya produksi dan pemasaran lebih tinggi karena banyaknya produk yang harus kita tawarkan, produk yang harus kita kembangkan, membutuhkan modal baru dalam untuk pengembangan bisnis. Nah, terus bagaimana cara ketika kita melakukan segmentasi itu agar lebih efektif. Jadi kita tidak semerta-merta menentukan saya pengen yang A, saya pengen yang B. Tentu harus kita ukurlah dengan efektif dengan variabel-variabel tertentu. Ada beberapa tahapan yang syarat-syaratnya yang tentunya harus kita penuhi. Yang pertama dapat diukur dari ukuran daya beli masyarakat, dari daya beli konsumen yang tujuan kita, dan profil segmen pasar dapat diukur secara kuantitatif. Contohnya nih, dalam bisnis laundry atau resbol ya, tentu kita bisa mengukur ukuran nih, kita resbol ini dengan ukuran sekian, kita hargain misal 15.000 atau 10.000 resbol ya. Bagaimana sih kemudian daya beli masyarakatnya bagaimana dengan harga 10.000? Apakah mereka mau membeli dengan resbol semangkuk itu 10.000? Oh ternyata mau. Nah berarti itu suatu hal yang dapat diukur. Profil segmen pasar. Nah profil untuk resbol ini, siapa sih yang mau beli? Segmennya tentu kita tentukan. Secara kuantitatif tentu bisa dihitung. Misalnya kita ternyata untuk resbol ini lebih menjanjikan di tempat banyak perkantoran, di dekat-dekat perkantoran, karena mereka butuh makan yang simpel dan cepat.
tentu kita bisa mengukur potensinya kan, diukur secara kuantitatif. Oh, semisal dia ada 20 perusahaan di sini, pegawainya masing-masing ada 100, 20 kali 100 ya 2.000. Itu 2.000 taruh aja peluang untuk mereka beli ya 10%, berarti 20 per hari. Nah, itu kuantitatif suatu sektor yang bisa kita hitung. Lalu dapat dicapai. Segmen dapat dijangkau dan dilayani melalui saluran pemasaran yang efektif. Semisal kita selain menggunakan sosmed segala macam, tentu kita ini mencakup dalam pemilihan lokasi juga dapat dicapai. Nah, atau mungkin lalu lalang seorang, karena kita jualan rice bowl yang tiap pagi orang beli untuk sarapan ya. Mungkin tempat lalu lalang orang berangkat kerja segala macam, itu suatu segmentasi yang dapat dicapai dan dilayani melalui pemasaran yang efektif tentunya. Lalu yang ketiga, cukup menguntungkan. Ya tentunya dalam pemilihan segmentasi pasar kita mana sih yang lebih menguntungkan? Kita jual rice bowl ini misal di sawah atau di tempat perkantoran. Ya tentunya kalau di sawah ya jarang yang pembelinya, mungkin ada 1-2 yang beli. Tentu lebih menguntungkan kita di area perkantoran. Kemudian dalam segmentasi yang efektif tentunya dapat dibedakan konsep-konsep segmen secara konseptual dengan merespon bauran masyarakat secara berbeda. Nah, maksudnya gini, seperti tadi dalam masyarakat konsumen di perkantoran dan konsumen yang non perkantoran, mungkin di daerah yang tidak padat penduduk lah ya, taruh aja. Tentu mereka untuk membutuhkan suatu produk yang ditawarkan seperti rice bowl tadi, tentu beda ya konsep segmentasinya. Lalu yang terakhir tentunya dapat dilaksanakan. Program pemasarannya efektif itu dapat dirancang untuk menarik dan melayani segmen tersebut atau konsumen yang ingin kita capai. Dari semua segmen itu tentu kita bagaimana menjalankan atau menjual produk yang kita tawarkan itu secara efektif bisa dicapai atau mereka dapat menikmati dari produk yang kita tawarkan itu. Nah, selanjutnya nih terkait analisis pesaing. Tentu dalam melakukan perencanaan bisnis, pesaing adalah suatu hal yang tidak terpisahkan ya dari suatu kegiatan usaha. Dalam tugas praktik, teman-teman diminta untuk melakukan analisis pesaing dengan mengidentifikasi beberapa poin, yaitu siapa sih pesaing langsung dan tidak langsung teman-teman dalam menjalankan usaha. Lalu yang kedua, apa tujuan dan strategi mereka, apa keunggulan kompetitif, apa tujuan strategi mereka dalam, tentu mungkin memiliki tujuan dan strategi yang berbeda ya dengan produk yang kita tawarkan, tapi dia menjadi pesaing kita. Lalu yang ketiga adalah apa keunggulan kompetitif mereka. Yang terakhir, bagaimana posisi Anda melawan mereka. Nah, mari kita bahas. Dalam analisis pesaing, ada 3 elemen kunci. Yang pertama, tujuan persaingan. Apa yang ingin dicapai pesaing di pasar nih? Mereka kira-kira menjual produk yang sama, tentu tujuannya adalah menjadi, kalau produk yang kita tawarkan sama nih, sama-sama jual rice bowl, tentunya tujuan persaingannya adalah bagaimana
threshold mereka lebih laku daripada punya kita kan. Nah, kita tapi mungkin ada tujuan lain dari persaingan yang mereka ingin capai. Lalu yang kedua strategi pesaing. Terus strategi ini adalah bagaimana pesaing itu mencapai tujuannya. Nah, strategi mereka dalam bagaimana produk mereka lebih laris daripada produk kita adalah bagaimana sih strategi mereka mencapai hal tersebut gitu. Maka dari itu biasanya kita bisa juga meniru strategi mereka, tapi biasanya ketika meniru tetap hal tersebut bakal ya jauh dari apa yang diharapkan. Lalu yang ketiga keunggulan pesaing. Nah, kita tentunya harus tahu lah apa kekuatan dan kelemahan pesaing. Tentu setelah kita tahu kekuatan dan kelemahan pesaing, kita juga harus mengetahui hal yang paling dasar dari diri kita, itu kelemahan dan kekuatan kita. Kita menjadikan kelemahan kita sebagai perbaikan untuk menutup kekuatan pesaing kita. Ada beberapa dalam tipe dalam analisis persaingan ya. Kita lihat dalam tabel di bawah pada posisi pasar, market leader. Karakteristik market leader adalah dengan pemimpin pasar dengan pangsa terbesar. Strategi utama adalah memperluas pasar dan mempertahankan pangsa. Contoh Gojek dan Tokopedia. Yang selanjutnya adalah market challengers. Penantang dengan pangsa kedua. Oh, jadi gini nih. Di contohnya nih Gojek dengan Grab, yang kedua adalah Tokopedia dengan Shopee. Pada market leader ini, Gojek dengan Grab itu mempunyai dua pemimpin yang berbeda. Mereka kayak CEO yang dua CEO ya. Nah, otak mereka atau bagaimana strategi mereka memperluas pasar, bagaimana mereka mempertahankan pasar itu ada pada leader mereka. Bagaimana mereka memperluas pasar dan mempertahankan pangsa pasar tentunya berdasarkan kebijakan yang diambil dari pemimpin mereka atau CEO. Lalu pada market challenger, penantang dengan dua pangsa pasar yang berbeda, seperti Shopee dan Tokopedia, tentu mereka mempunyai mempunyai cara pendekatan kepada konsumen yang berbeda. Semisal pada Shopee sering adanya flash sale 11-11 atau 12-12 atau di angka kembar, dan Tokopedia untuk saat ini kalah besar. Untuk beberapa tahun belakang mungkin kalah bersaing, tapi untuk beberapa tahun sekarang hingga tahun saat ini Tokopedia secara tidak sadar pamornya mulai naik karena dia bekerja sama dengan TikTok Shop ya. Selanjutnya adalah jenis-jenis persaingan di pasar. Ada beberapa aspek, yaitu terkait aspek persaingan sempurna, monopolistik, oligopoli, monopoli. Pada contohnya pada pasar pertanian ya. Oh baik, saya mengambil salah satu contoh pada pasar pertanian.
persaingan seputar tentunya pada pasar pertanian untuk jumlah penjualnya tentu lebih banyak ya. Mereka contohnya di pasar swalayan itu untuk hasil bumi tentu banyak penjual ya dari satu ke satu terus dan produknya homogen. Baik, kita lanjutkan. Nah, pada pasar pertanian tentu produk yang ditawarkan homogen ya. Homogen ini maksudnya berbagai macam jenis produk ya dari mungkin kita tahu di pertanian ya ada cabai, ada kol segala macam. Lalu untuk restoran ini untuk jumlah penjualnya tentu banyak juga. Lalu untuk produknya yang mereka tawarkan tentu produk yang mereka tawarkan adalah ya dapat dibeda-bedakan. Semisal restoran Chinese food, restoran atau tipe-tipe kafe. Maksudnya dari monopolistik adalah suatu bentuk pasar ya, tapi banyak penjual, suatu bentuk pasar dengan banyak penjual yang menawarkan produk sejenis, tapi memiliki perbedaan tertentu seperti merek, kualitas dan pelayanan yang berbeda. Misalnya restoran A dan restoran B jenis pelayanan berbeda. Mungkin yang restoran A ada pelayannya di depan pintu yang membukakan menutup pintu. Restoran B tidak ada yang reservasi harus ke kasir, ada yang reservasi layani di meja. Itu beda-beda. Ada yang self service, ada yang tidak. Kalau kemudian pada contoh yang ketiga, telekomunikasi atau airline, itu bentuk aspek pasarnya oligopoli. Oligopoli ini bentuk pasar yang dikuasai oleh beberapa perusahaan besar, sehingga tindakan suatu perusahaan dapat mempengaruhi perusahaan lain. Misal kalau perusahaan telekomunikasi di Indonesia kan kayak Telkomsel nih, itu kan perusahaan besar ya.
eh, dia beda dengan monopoli. Tapi kalau oligopoli ini cuma ada 3 atau 4, nggak banyak, sedikit jumlah penjualnya, dan produk yang mereka jual itu homogen, bisa dibedakan. Semisal Telkomsel, Indosat, Excel itu kan punya karakteristik yang berbeda ya, kita bisa membedakan walaupun fungsinya sama untuk telekomunikasi. Lalu untuk kontrol harga signifikan, mereka eh, ya ada dasar mereka penentuan harga, tapi tetap kontrol harga masih di perusahaan. Masih ada batasan peraturan yang wajib mereka ikutin. Lalu pada jenis persaingan pasar di monopoli. Monopoli tentunya hanya kita udah tahu, udah umum yang kita dengar, cuma ada satu perusahaan dan yang lain mungkin tidak diperbolehkan, seperti PLN ya. PLN itu yang kita tahu cuma ada satu dan tidak ada tandingan yang lain. Berikut ada tips dalam memahami jenis persaingan. Tentu kita akan membantu kita dalam menentukan strategi penetapan harga dan diferensiasi produk. Dalam tugas praktik diminta untuk mengidentifikasi jenis persaingan yang ada di pasar dan jelaskan bagaimana Anda akan bersaing. Nah, tentu di tugas yang kalian kerjakan, kalian harus bisa menentukan aspek mana nih kalian jenis-jenis persaingan yang ada dan akan kalian hadapi. Jangan-jangan kalian mau bisnis usaha sel surya, kalian masuknya mungkin persaingan Anda di monopoli nih, semua sumber daya listrik dimonopoli oleh PLN. Tentu hal yang berbeda ya tentang sel surya dengan mungkin instalasi sel surya bisa independen dilakukan oleh tiap orang perorangan. Tapi dalam output yang dihasilkan atau konsumennya atau target pasarnya tentu tidak banyak, karena persaingan atau masyarakat umumnya sudah menggunakan listrik dari PLN. Maka kita harus dalam menentukan bisnis, kita juga masuk di aspek mana nih bisnis yang akan kita jalankan. Bisa jadi kita mau membangun restoran, ya tentu persaingannya juga banyak dan produknya kita harus punya pembeda dari restoran A, restoran B, walaupun mereka misalnya punya teh kopi arabica, di tempat kita kopi robusta atau dan lain sebagainya. Kita harus bisa membedakan produk kita untuk bagaimana kita bisa bersaing lebih baik di pasar yang kita terjun di dalamnya. Lalu selanjutnya adalah atribut produk, memahami tingkatan produk, perencanaan produk untuk produk menciptakan nilai bagi konsumen. Pengertian produk dan tingkatan produk. Produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan pasar, memuaskan kebutuhan atau keinginan, termasuk barang fisik, jasa, pengalaman, acara, orang, tempat, dan ide. Ada dalam pertama itu core benefit, manfaat fundamental yang dicari konsumen, yaitu kenyamanan, keamanan, dan status. Yang kedua, basic produk, versi minimal dari produk yang memenuhi fungsi dasar seperti tempat tidur dan lainnya. Expected produk yaitu atribut dan kondisi yang diharapkan pembeli, handuk seperti WiFi, TV,
lalu augmented produk, layanan dan manfaat tambahan. Lalu yang terakhir adalah potensial produk, segala sesuatu yang mungkin ditawarkan di masa depan. Semisal kalau kita menginap di suatu hotel ya, ada potensial produknya mungkin di hotel itu pada malam hari kita ditawarkan makan malam dengan tentu ada biaya tambahan kan. Nah itu adalah potensial produk yang ditawarkan. Lalu atribut produk pada bagian satu mencakup kualitas produk, yaitu kemampuan produk untuk menjalankan fungsinya. Ya tentu mencakup durabilitas, reliabilitas, presisi, kemudahan perbaikan, dan gaya. Ya contohnya ketika kita beli produk laptop, tentu yang kita inginkan adalah durabilitas ya, bagaimana ketahanan dia, reliabilitas, bagaimana memenuhi kebutuhan kita untuk ya mungkin kita lebih banyak movement atau bekerja di jalanan, tentu kita butuh laptop yang travel mate lah kalau sekarang di Acer kan mengeluarkan versi travel mate gitu. Terus presisi, kemudahan perbaikan, misalnya kalau laptop kita rusak, oh mudah nih servisnya. Terus dan gaya, misalnya, oh cocok nih anak muda banget nih laptop yang saya beli gitu. Lalu kemudian fitur produk, karakteristik pelengkap yang memenuhi fungsi dasar produk. Fitur merupakan alat diferensiasi untuk pesaing. Nah kembali lagi dari atribut laptop yang kita beli tentu bagaimana kayak spesifikasi misalnya Core i5 atau RAM 8GB dan lain sebagainya. Desain produk, ya tentu dalam produk yang ditawarkan harus memikirkan estetika ya, ergonomika serta menciptakan tampilan dan nuansa produk. Contohnya ketika penjual minuman ya, atau sekarang kan banyak cup-cup minuman yang didesain produknya dengan hal yang menarik ya, seperti kita tahu mungkin teman-teman lihat di pasar ada Momoyo kan. Momoyo bagaimana mereka mendesain produknya dengan baik. Dan ada boneka kapibara mereka. Lalu seperti pesaingnya mungkin Tiang Lala dan lain sebagainya. Tentu mereka mempertimbangkan desain produk yang baik. Seperti dalam tugas praktik, diminta bagaimana merancang produk atau jasa, meliputi desain produk, warna produk, kualitas. Desain produk ini bagaimana bentuk dan tampilan produknya kan. Lalu warna apa yang menarik target pasar, kemudian kualitas nih, level kualitas seperti apa yang ditawarkan. Tentunya kualitas mungkin ketika kita menjual suatu barang makanan, tentu bahan dasarnya untuk kualitas yang terbaik dengan harga yang ditawarkan harus sesuai. Semisal kualitas harga kita memakai bahan yang premium dan harganya juga tentu kita sudah memperhitungkan. Lalu bagaimana agar setiap atribut tersebut dapat menarik konsumen dan tentu bisa menjadi pembeda bagi pesaing kita. Selanjutnya pada atribut produk tentu ada merek atau brand. Nah, kalian harus menentukan nih nama brand kalian apa. Misalnya pada bisnis laundry nih, laundry. Atau kalian bikin nama brand The Laundry atau Marina Laundry atau lain sebagainya, atau nama kalian misalnya Z Laundry atau dan lain sebagainya. Kemudian pengemasan atau packaging, tentu kita kadang terkesima ketika kita membeli produk yang sederhana tapi dikemas dengan baik gitu. Maka
hal ini sangat penting gitu dalam pengemasan. Contoh ketika kita jasa laundry yang full dari cuci dan gosok setrika, setelah selesai tidak hanya dimasukkan ke wadah tote bag yang kita bawa kan, masih nanti sama mereka di sealer atau dibungkus plastik dengan rapi. Ketika dibuka eh, tidak, jadi ketika dibuka baju ya kita ini tetap rapi gitu, dengan packaging yang bagus. Atau ketika kita beli minuman sekarang ada plastik yang kecil tuh yang hanya buat tentengan tuh. Itu kan sebenarnya untuk beberapa orang hal itu sudah cukup menarik. Lalu kemudian labeling atau tag yang melekat pada produk berisi informasi penting. Misalnya nama produk, komposisi, cara pakai, tanggal kadaluarsa, dan informasi lainnya. Atau mungkin dalam produk minuman-minuman itu ada ditulis nama pemesannya nih. Namanya. Hal itu ya salah satu labeling ya. Kemudian jasa pelengkap. Itu layanan tambahan yang meningkatkan nilai produk seperti instalasi, pelatihan, garansi, dan layanan purna jual. Lalu selanjutnya adalah harga atau price. Jumlah uang yang dibayarkan konsumen untuk mendapatkan produk. Harga mencerminkan positioning produk di pasar. Tentu harga ini setelah mempertimbangkan margin keuntungan, kita juga bisa memberikan harga yang baik pada ketika kita dapat memberikan merek atau brand yang baik, pengemasan yang baik, labeling yang baik, tentu ini akan mempengaruhi harga juga. Maka dari itu, dalam merek atau pengemasan, kita harus mempertimbangkan matang-matang. Perencanaan produk dan jasa. Dalam perencanaan produk ada beberapa ada konsep produk, yaitu versi produk yang bermakna bagi konsumen. Dalam karakteristik jasa, dalam perencanaan produk tentu ada klasifikasi produk yang perlu dipertimbangkan, yaitu ada beberapa produk yang tahan lama sama produk yang tidak tahan lama. Kemudian barang konsumen dan barang industri. Strategi produk yaitu dari lini produk, campuran produk, dan merek. Lalu pada karakteristik jasa, yang pertama adalah intangibility, itu tidak terlihat dan tidak dapat diraba. Kemudian inseparability, diproduksi dan dikonsumsi bersamaan. Lalu selanjutnya adalah variability, kualitas bervariasi tergantung penyedia. Kemudian perishability, tidak dapat disimpan dan untuk dijual di masa depan. Pada tugas praktik ada beberapa tips. Jika bisnis yang Anda rencanakan berbasis produk fisik atau fokus pada kualitas, desain, merek, dan pengemasan serta label, untuk produk fisik ya kita cukup fokus pada kualitas, desain, merek, pengemasan, dan label. Jika berbasis jasa, fokus pada reliability, responsiveness, competence, akses, courtesy, dan tangibility. Sekarang kita masuk ke dalam kualitas jasa ya, atau service quality. Ada 10 atribut dimensi, yaitu reliability, yaitu pada definisinya itu kemampuan memberikan pelayanan sesuai janji. Contohnya misalnya bisnis laundry nih, kita harus reliable kan.
Misalnya 1 jam jadi, ya kita harus tepat waktu dan akurat, konsisten gitu. Ketika kita menerapkan tagline, kita misalnya laundry 1 jam selesai, ya kita harus tepat waktu dan akurat. Kalau tidak begitu ya apa yang kita jual itu dalam suatu jasa gitu, jasa laundry. Responsiveness, kesediaan membantu pelanggan ketika ada keluhan atau aduan atau permintaan, tentu kita harus cepat merespon keluhan tersebut. Kemudian kompetens, pengetahuan dan keterampilan karyawan, staf terlatih dan berpengalaman tentunya. Hal itu sangat dibutuhkan. Akses, kemudahan menghubungi perusahaan. Ya tentunya harus ada bagaimana sih seorang itu memesan atau adanya aduan gitu. Sebenarnya akses dan respons itu suatu hal yang tidak bisa dipisahkan. Misal kita bisa diakses via WA atau via sosial. Courtesy, yaitu sikap sopan dan ramah. Adalah bagaimana suatu cara komen dengan sikap sopan dan ramah, dengan melakukan salam. Lalu selanjutnya komunikasi, dengan menjaga komunikasi yang baik dengan pelanggan. Misal ketika update pesan mereka memesan suatu barang, pesanan sedang disiapkan, pesanan sedang dikemas. Nah itu perlunya komunikasi yang baik, credibility, kejujuran, dan dapat dipercaya, itu terkait testimoni. Tentunya kita memberikan testimoni kepada pelanggan baru bahwa produk yang kita tawarkan ini terpercaya. Security, keamanan transaksi, misalnya dengan sistem pembayaran saling menjaga, bisa melalui DP ketika barang sampai baru dibayar lunas. Lalu understanding, memahami kebutuhan pelanggan, yaitu dengan mungkin pelanggan butuh personal service secara personal. Lalu yang selanjutnya adalah tangible. Tangible itu penampilan fisik fasilitas. Misal ketika jasa di suatu tempat, kita memberikan, ketika pelanggan datang melihat tempat kita bersih, atau suatu restoran ya khususnya tempatnya nyaman, bersih, tentu akan menimbulkan suatu kepercayaan kepada konsumen. Nah, bahasa yang terakhir adalah pemilihan lokasi usaha. Dengan ini kita memahami faktor-faktor pemilihan lokasi dan metode penentuan lokasi yang strategis. Pada pemilihan lokasi usaha adalah tempat di mana perusahaan melakukan kegiatan. Mungkin ada beberapa usaha yang tidak memerlukan lokasi usaha secara mikro ya, secara makro mungkin masih butuh. Ketika contoh kita usaha rice bowl yang via full online, pemesanan via Shopee Food atau Grab, atau secara mikro mereka tidak perlu tempat, secara makro masih membutuhkan tempat, seperti ketika mereka tinggalnya jauh dari perkantoran, tentu sangat tidak cocok ketika mereka usahanya di tempat urban atau masyarakat urban seperti perkotaan. Tentu dengan adanya registrasi online, Shopee Food, atau pemesanan makanan secara online, tentu bisa dilaksanakan dengan baik. Tersebut itu sangat mempengaruhi ya
terkait biaya sewa, biaya variabel yang saya sebutkan tadi, transportasi, logistik, aksesibilitas, kemudian maksudnya adalah kemudahan konsumen dalam membeli produk, visibilitas, exposure ke calon pelanggan. Dalam tugas praktik, teman-teman diminta untuk menentukan lokasi usaha bisnis teman-teman. Terus jelaskan kenapa lokasi itu dipilih dan menganalisis faktor primer dan sekunder serta menyertakan peta tergabungkan sesuai lokasi teman-teman. Nah, kita mau faktor primer dan sekundernya apa nih? Kalau faktor primer adalah faktor yang harus dipenuhi. Bila tidak maka operasi tidak akan berjalan dengan maksimal. Faktor primer nih mencakup lingkungan masyarakat, yaitu kesediaan masyarakat primer nih kesediaan masyarakat dalam menerima dampak positif dan negatif dari keberadaan usaha. Maka kita sering temukan ketika membuka usaha atau perusahaan baru itu ada izin lingkungan ya. Betulnya izin lingkungan. Lalu yang kedua kedekatan dengan pasar. Ini dibayar di pelayanan lebih baik ke konsumen. Karena ketika kita dekat dengan pasar, produk kita atau beli bahan baku itu diharapkannya dapat mengurangi logistik dan biaya yang lainnya. Lalu tenaga kerja, kesediaan tenaga tampilan sesuai, adalah bahan mentah dan supplier. Kembali lagi dengan kedekatan dengan pasar. Baku dan cukup menghemat biaya pengadaan atau biaya logistik, transportasi, dan sarana transportasi darat, udara, dan air dengan biaya terjangkau. Ya, tentunya sesuai dengan kebutuhan ya. Yang terakhir adalah sumber daya alam, kesediaan air listrik, energi, sumber daya alam. Dan faktor sekunder itu adalah faktor ya, bukan faktor wajib. Yang pertama adalah punya usaha restoran. Ketika ada tempat parkir yang memadai, tentu akan pelanggan pun akan tertarik gitu. Karena tanpa sadar ketika kita menuju ke suatu tempat, ketika kita susah akses, tentunya hal tersebut merubah mood konsumen ya. Yang awalnya niatnya akan mampir, ketika tidak ada tempat parkir, ya bahasanya mutung gitu. Konsumen. Lalu ekspansi sih. Pastinya tempat yang cukup di kemudian hari. Ngapain tuh? Lingkungan kita dukung jasa yang ditawarkan, persaingan, lokasi persaing di sekitar strategi usaha yang akan diterapkan. Peraturan pemerintah itu ketentuan yang melarang atau hasil tertentu. Misal teman-teman jualan di trotoar, tentu beda dengan teman-teman yang jualan di jalan yang saat CFD ya. Mungkin ada beberapa trotoar oleh pemerintah yang diperbolehkan. Akses dan lalu lintas, kemudian akses, visibilitas, dan volume lalu lintas. Ketika ini bisa menjadi pertimbangan lokasi nih. Ketika di lokasi
Nah, gitu. Ada yang di lalu lintas yang sepi, sebetulnya itu bisa menjadi salah satu indikator dalam ya. Ada beberapa metode penentuan lokasi. Yang pertama metode pengembangan komunitas lokal, potensi pertumbuhan daerah. Untuk metode faktor rating untuk perhitungan kuantitatif, mungkin ini bisa menjadi referensi skripsi teman-teman ya, penentuan lokasi bisnis berdasarkan metode kuantitatif ya, atau dua metode yang kalian pakai, kualitatif dan kuantitatif. Kalau saya sih lebih ke kuantitatif ya, karena berdasarkan angka. Berikut ada pembobotannya. Akses transportasi misalnya dengan bobot 0,3 untuk kedekatan pasar dengan bobot 0,4. Nah, di lokasi A eh, eh, dengan poin 80. Jadi akses transportasi dibagi kedekatan pasar, kedekatan pasar dibagi dua. Lokasi B 70 dengan kedekatan pasar 90 dengan skor ketimbang 82. Lalu lokasi C akses transportasi 90, kedekatan pasar 75 dengan skor ketimbang 7. Dari lokasi A, lokasi B, lokasi C, ternyata penentuan lokasi yang paling ideal adalah di lokasi A dengan skor tertinggi gitu. Nah, itu sedikit contoh perhitungan dengan metode kuantitatif ya. Nah, teman-teman bisa nih bikin tesis perencanaan rencana pembangunan bisnis dan rencana penentuan lokasi bisnis dengan metode kuantitatif atau lainnya itu ya nanti jadi ide tesis teman-teman tesis skripsi teman-teman. Ringkasan dan sedikit penutup yaitu pada pasar, yaitu pertama pahami segmen dulu, pilih strategi yang tepat dan analisis pesaingnya secara mendalam. Untuk atribut produk ya, rancang dengan kualitas, desain merek dan pengemasan yang menarik, dan lokasi usaha, faktor primer dan sekunder dengan metode yang sistematis. Nah, lalu bagaimana sih cara kerjanya? Cara kerjanya
sih Baik, ini ada sebenarnya sedikit gambaran ya bahwa ternyata ada nih jasa konsultasi untuk dia ini memantau untuk lokasi terbaik di mana mereka harus membangun usaha atau mereka punya lahan nih. Ini bagusnya buat usaha apa gitu. Nih ada sedikit video. kan terlihat hasil analisisnya. Oke, pada video kali ini gue bakal ngebantu cara ngelakuin itu. Kalau terlihat videonya? Di sini hal yang pertama lakuin adalah Terlihat, bisa Pak. klik Terlihat, Pak. sign in with Google atau lu daftar dengan Google. Agak macet-macet. Kalau sudah mendaftar, gue akan langsung masuk ke halaman analisis lokasinya. Di sini, kalau lo sudah ada alamat lokasinya, lo bisa cantumin aja di sini. Buat nanti kan terlihat hasilnya. Kalau lo belum ada, lo tinggal pilih aja di mana. Di sini misalnya, gue pengen analisis di daerah Menteng. Lo tinggal klik di sini, misal sebagai contoh, di sini. Lo tinggal pilih nih kategori industrinya tuh mau apa. Kategori industrinya itu dari F&B, retail, kesehatan, pendidikan, otomotif, jasa dan layanan, hiburan, keuangan, bahkan properti. Dan tipe-tipe bisnisnya juga ya. Di sini tipe bisnis di F&B ada kafe, restoran, ada fast food, ada bakery, bar, dan lain-lain. Di sini gue bakal contohin itu misalnya untuk coffee shop. Dan juga kalian bakal tentuin radius analisisnya. Di sini gue coba pakai yang sekitar 500 meter. Dan di sini bisa kalian langsung klik analisis lokasi. Di sini kalian tuh bakal dapat ini untuk hasil analisisnya tuh hanya 3 kali pakai. Setelah kalian klik di sini, lalu dalam detik nanti dia bakal melakukan perhitungan dan hasil analisis. Tunggu saja dan langsung terlihat pada Jalan Kiai Haji Mangun Sarkoro RW 4 di sini terdapat sekolah itu yang karena semakin tinggi skornya akan semakin bagus deh untuk kita melakukan pengembangan bisnis. Di sini ada sekitar kompetitor itu ada 6, trafficnya 74, terus aksesibilitasnya itu 92, padatan residensial itu 76, dan indikator pertumbuhannya itu ada. Nah, di aplikasi ini kita bisa lihat pesaingnya apa, food traffic ini, orang yang berjalan kaki ini berapa, aksesibilitas ini poinnya berapa, 92, kepadatan atau kepadatan penduduknya ya, residensial berapa. Jadi bisa tercreate lah, bisa dilihat secara bisa dilihat secara keseluruhan itu indikator dalam penentuan lokasi yang baik. Begitu kan.
91, dan juga di sini kalau lo mau upgrade lebih, di sini juga ada tersedia itu paketan enterprise. Dan di sini lo bisa ngelihat ya demand intelligence, market cap-nya, revenue projection-nya, cannibalization check-nya, dan confidence score-nya. Seperti itu. Oke, itu. Jadi kalau teman-teman semisal punya rencana nih sebagai konsultan dalam bidang perencanaan bisnis, nah boleh tuh secara gambar aja bahwa itu harus memang dipikirkan secara matang. Maka dalam beberapa tugas yang diterapkan ini, kita diminta bertahap. Pertama dari tugas yang pertama, mendesain apa ide yang ingin kalian buat. Kemudian yang tugas kedua, bagaimana menentukan pasar, lokasi, terus labeling atau pengemasan produk yang akan kalian jual nanti. Dan nanti tugas yang ketiga dan selanjutnya, jadi adalah suatu rangkaian yang sistematis menurut saya. Dan diharapkan teman-teman bisa merangkai bagian-bagian tugas tersebut menjadi suatu desain rencana bisnis teman-teman gitu. Apalagi nanti di finalnya bisa teman-teman cari aja yang bukan bisnis yang terlalu besar, bisnis yang kalian kecil-kecil tapi bisa kalian rencanakan dengan matang. Sekian dari saya untuk pemaparan. Selanjutnya untuk tugas, silakan teman-teman jika teman-teman perbaiki dari hasil pemaparan saya atau ada teman-teman yang mau dirubah haluan bisnisnya, silakan. Yang penting kalian memahami apa yang kalian kerjakan, kalian apa yang dan harapannya kemudian kalian dapat, kalau harap secara pribadi kalian dapat menjalankan bisnis yang telah kalian rencanakan itu. Sekian dari saya. Masih ada waktu sekitar 1 jam ya. Silakan kita buka sesi diskusi. Baik, silakan, mungkin ada yang perlu ditanyakan atau perlu didiskusikan bareng-bareng. Saya persilakan. Halo? Selamat malam, Pak. Oh ya, malam. Pak, saya mau bertanya mengenai yang tadi penentuan lokasi bisnis ya, yang melalui Geosmap. Ya, silakan. Ya, itu Geosmap itu
sebuah aplikasi atau web siapa untuk nentuin detik lokasi itu, Pak? Itu sebuah website sih. Itu hanya contoh aja. Oh, contoh. Kalau contoh aja, sebenarnya kalau itu ada di gratisnya, cuma dia akses terbatas ya. Akses terbatas itu maksudnya semua fitur ditampilkan ketika ada kok yang beberapa aplikasi yang 99.000 per bulan itu mungkin ya keluar modal dikit ya. Tapi untuk Geosmith itu free tapi akses terbatas, tidak semua fitur ditampilkan. Gitu. Selain Geosmet, emang ada apa lagi, Pak, untuk menentukan lokasi? Sebenarnya cukup banyak ya. Coba cari di Google ya. Sebenarnya pada dasarnya aplikasi yang sering kita gunakan ya kayak Google Map itu bisa dimanfaatkan. Cuma untuk cara-caranya sebenarnya ada tutorialnya sih. Mungkin nanti bisa kalian cari di Google atau kalian googling atau via ChatGPT, mungkin kalian tanya di ChatGPT. Ada sih itu ada tuh masih memanfaatkan Google Maps untuk perencanaan titik lokasi bisnis gitu. Mungkin data yang ditampilkan juga tidak si penjelasan yang aplikasi yang saya tampilkan tadi ya. Karena saya tuh pernah nyoba sebenarnya cari aja di Google Odo itu ada teman juga yang bekerja di startup itu di Odo. Kayaknya sedikit ya, saya ada sedikit kendala sih nyari aslinya. Mungkin teman-teman nanti setelah perkuliahan ini bisa beberapa aplikasi alternatif lain untuk bagaimana dengan produk yang kemungkinan atau bisnis yang kemungkinan jalankan itu. Suatu konsultasi ya, maksud saya jasa konsultasi penentuan atau kalian mungkin ada yang bergulir yang tujuannya untuk memberikan konsultasi lain bisnis atau penentuan pengembangan bisnis ya. Contohnya kayak saya tahu saat ini sih Indomaret atau Alfamart itu awalnya dia bayar tenaga ahli atau konsultan dalam penentuan lokasi mereka gitu. Karena sebelum Alfamart dan Indomaret hati-hati menentukan lokasi pembangunan. Sekian Kak dari saya yang mau didiskusikan lagi. Sudah, Pak, cukup. Pasti. Oke, ya sama-sama.
Untuk tugas berarti untuk saat ini nggak ada masalah ya. Selanjutnya nggak ada masalah ya untuk tugas kedua. Baik, saya mau absen dulu. Bentar, absen dulu. Baik, saya absen dulu ya. Intan Wahyu Hadir. ada. Intan Ada. Wahyu Permatahati. Ada. Oke. Selviawati. Hadir. Dwi Sandiana. Dwi Sandiana. Nabila Arini Zahra. Nabila Arini Zahra. Malta Nova. Oke. Aulia Salsabila. Aulia Salsabila. Oke. Sinta Gebi Junia Febriana. Sinta Gebi Junia Febriana. Yang tadi. Oh ini. Oke, mungkin Nur Aini. Hadir, Pak. Nur Aini.
Hadir, hadir Pak. Oke. Ya, Ines Maili Alfinanta. Ya. Ines Maili Alfinanta. Ahmad Yusuf hadir. Hadir, Pak. Deswita Oktaviani Sabrina. Oke. Deswita Oktaviani Sabrina. Dewa Ayu Halo, Arista Pak. Aprilia Ganeswari. Halo, Pak. Yes, Hadir, apa? Pak. Mohon maaf, Cinta Gaby hadir ya, Pak? Oh ya, ya udah. Iya, karena tadi saya habis ke toilet, Deswita, mohon maaf ya, Pak ya. ya. Deswita Oktaviani Sabrina. Oh, nggak ada. Dewa Ayu Arista Aprilia Ganeswari. Hadir, Pak. Oke. Izin Pak. Nurul Jana. Nurul Jana. Zahra Lutfiani. Hadir Pak. Muhammad Agus. Muhammad M. Rafli Fahriansah. Ada kayak tadi. M. Rafli Fahriansah. Tiur Mauli Sirait. Hadir Pak. Nurjana, oke, Nurjana. Absalom Tuan. Absalom Tuan. Nova Suci Widyastuti. Nova Suci Widyastuti. Fatimah Nur Hidayah. Nabila Nur Cahyani. Oke. Nabila Nur Cahyani. An Fatimah. Nova, oke. Oke, Mata Nova. Hari Sidabutar. Rahmadina. Rahmadina. Musni Datun Anifah. Musni Datun Anifah. Muhammad Iqbal hadir. Oke, oke.
Hmm, Oke. Oke. Victoria Valentina Manuhutu. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Oke. Wildan Habib Ali. Wildan Habib Ali. Asriani. Jesslyn Tuna. Hadir, Pak. Jesslyn Fortuna. Hadir. Hadir, Pak. Oke. Rebecca Claudia. Hadir. Ya. Jessica, Rebecca Bella Claudia. Hadir, Pak. Oke. Ristianani Oktadina. Ristianani Oktadina. Oke. Baik. Apakah masih ada pertanyaan atau diskusi yang mau disampaikan? Baik, kita mau screenshot dulu. Boleh open cam. Oke, yang lain. Oke, yang lain. Cukup. Ayo, 1, 2, 3. Oke, 1, 2, 3. Oke, sekian diskusi dari kita. Mungkin di sesi 7 kalau nggak 8 ada feed tutor. Di sini saya minta teman-teman silakan feedback saya. Minta tolong bantuannya untuk mungkin feedback ya sesuai apa yang menjadi harapan teman-teman sama menjadi masukan dari teman-teman, silakan masukkan saja karena bersifat anonim, jadi dari kami pun tidak bisa melihat siapa memberikan feedback bagus atau tidaknya. Harapannya apapun feedback dari teman-teman ya dapat menjadi motivasi saya untuk lebih baik lagi. Dan untuk teman-teman silakan kerjakan tugas dengan baik. Saya udah
mendeklarasikan kontrak dengan tempat nilai dari saya secara pribadi tidak kurang dari 90, tidak lebih dari 100. Jadi ya range-nya antara 90 dan 100. Jadi silakan kerjakan dengan baik. Ya kembali lagi harapan dari saya, karena harap teman-teman di sela-sela kesibukan teman-teman bekerja kuliah, teman-teman bisa memanfaatkan fasilitas ini dengan baik, memanfaatkan ya kalian sudah berusaha dengan bekerja, men-spend uang kalian untuk menimba ilmu melalui kuliah. Oke. Selesai. Terima kasih buat teman-teman sekalian. Sekian dari saya. Kalau selama kita web ada salah kata, dan nanti di sesi 7 atau 8 teman-teman bisa memberikan feedback 7 atau 8-nya. Kayak sesi 7 atau ya nanti ada feedback untuk tutor, akan teman-teman beri feedback untuk saya selaku tutor teman-teman. Ada kurangnya atau ada hal yang perlu disampaikan oleh teman-teman, silakan sampaikan, karena bersifatnya anonim, jadi kami sebagai tutor pun tidak tahu sampaikan dan apa yang kalian sampaikan itu dari siapa, kami tidak tahu, tapi itu sebagai acuan dari kami untuk perbaikan lah. Jika teman, dan harapannya tolong untuk diisi feedback untuk tutor ya. Jika ada pertanyaan atau hal, silakan teman-teman tanyakan via grup atau via personal, atau mungkin teman-teman ada ternyata berhalangan selama web, ya sampaikan via PC atau via grup, tidak masalah. Begitu, sekian dari saya. Jika tidak ada pertanyaan lagi, saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Makasih, warahmatullahi Pak. wabarakatuh. Makasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Makasih, Pak. Ya, sama-sama. Assalamualaikum.